perumahan yang dibelah sama jalur kereta ini akan launching klaster baru, harganya di bawah 1 miliar tapi kawasannya di segitiga emasnya Serpong. Semangat pagi Bapak Ibu, kembali lagi bersama Aris supaya jualannya laris. Dan seperti Bapak Ibu lihat di belakang kita sudah ada tulisan Giantara Serpong City. Perumahan yang fenomenal banget, diapit, lokasinya ini diapit oleh perumahan-perumahan developer-developer besar dan memang areanya berada di kawasan emasnya Serpong. Hari ini Aris nggak sendirian, Aris akan ditemani oleh CMO-nya dari Giantara Serpong City ini. Seperti apa pembicaraan kita? Kita akan kupas tuntas dari produk, promo, dan benefit-benefit apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu mengambil di Giantara Serpong City. Stay tune terus bersama Aris Konsultan Q. Oke Bapak Ibu, hari ini Aris ditemenin sama CMO-nya dari Giantara Serpong. Ada Pak Berto. Salam kenal, terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu buat hadir di channelnya Konsultan Q. Mantap. Pak Berto, ini kita ada di mana sih Pak sebenarnya Pak? Coba ceritain dong Pak. Ini kita ada di Club Sol namanya. Club Sol. Gitu. Jadi Club Sol ini fase pertamanya dari mall outdoor di Giantara Serpong City. Oke, Gitu. Kenapa namanya Club Sol? Pak ini sebentar agak panas Pak, kita sambil jalan aja ya. Sambil jalan ya. Oke Pak, kenapa dinamain Club Sol Pak? Jadi filosofinya itu sebetulnya Sol itu artinya tuh matahari, sun gitu. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita tahu lah ya, matahari itu kan sumber energi dari kehidupan gitu. Jadi kita mau bikin nih konsepnya memang untuk wellness lifestyle gitu. Wellness lifestyle. Jadi untuk dapetin rezeki kita harus sehat dulu gitu. Oh, iya. Oke, masuk. Dan sumber kehidupan itu kan kita tahu matahari ya. Iya, terus? Ya, jadi itu filosofinya. Iya. Jadi dinamain Club Sol. Betul. Nah, di dalam Club Sol ini ada apa aja Pak Berto? Jadi kalau Club Sol itu selain lapangan-lapangan olahraga, kita juga sediain fasilitas-fasilitas pendukungnya. Bentar, gitu. ini buat apa nih? Ini bakal jadi lobby drop off-nya nih, gitu. Lobby drop jadi off-nya. karena nantinya kan ini bakal jadi outdoor mall. Nah, ini lobby drop off-nya. Oh, ini lobby buat drop off-nya. Betul. Kenapa gitu. tinggi banget Pak dibikinnya Pak? Karena kan harus grand. Kalau namanya lobby kan harus grand, Oh, oke. gitu. Filosofinya kan tetap kalau kita masuk ke hotel-hotel berbintang, gitu kan, pasti kan lobbynya harus high ceiling. Nah, ini sama nih. Ntar di tengah-tengahnya ada artwork yang nggak kalah keren juga gitu. Artworknya apa aja? Nah nantilah kita Nanti kasih lihat lah kalau udah jadi. Ini buat apa nih yang di samping sebelah Ini sini? nanti tenan-tenannya. Jadi nanti bakal banyak bangunan-bangunan stand alone yang desainnya persis sama kayak gini. Oh jadi tetap gitu. konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini. Jadi ada beberapa bangunan seperti ini bawahnya brand-brand. Betul. Ini desainnya arsitektur lokal nih, Nusantara kita bilangnya gitu. Kasih info dong Pak, tipis-tipis Ya. Pak. Brand apa aja Pak yang kira-kira sudah masuk ke Wah, sini Pak? mendingan sih itu kita keep dulu lah gitu. masih dikit Udah ada ya. beberapa brand tapi kita belum bisa spill dulu. Takutnya nanti malah ini kan Iya. Takutnya ntar dibajak tetangga brandnya. Oke. Ini kita di depan ada apa nih Pak? Nah ini Club Sol-nya nih, ini jadi entrance Club Sol. Ini gitu. entrance Club Solnya di sini. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya lebih buat entertainmentnya bagian depan, bagian belakang buat fasilitas kesehatannya olahraganya, ya, betul. olahraganya ya. Cuman memang konsep keseluruhan mallnya pun nanti memang kita mengedepankan wellness tadi gitu. Jadi nanti tenan-tenannya pun pasti banyak yang fokusnya ke sana gitu. Oh, oke, berarti tenan-tenan yang menunjang untuk ke arah Gaya kesehatan. hidup wellness. Gaya hidup kesehatan ya. Iya. Gaya hidup sehat. Betul, Oke. gaya hidup sehat. Sehat itu kan nggak cuma fisik ya, ya kan? Iya. Zaman sekarang sehat itu kan sehat secara mental juga penting gitu. Betul. Pak, ini kenapa sih Pak? Pak Berto ini kan sudah pengalaman di properti sudah lebih dari 15 tahun ya Pak. Sudah melanglang buana lah di kawasan Serpong ini ya Pak ya. Tapi Lumayan kenapa lah. akhirnya melabuhkan hatinya ke perumahan ini Pak? Karena mungkin ini satu proyek yang punya keunikan sendiri ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak lah proyek yang dibangun di area Serpong sendiri Yeah. gitu. Cuman
Giantara Serpong City ini punya satu keunikan yang memang nggak punya tempat lain nggak ada gitu. Ya. Apa itu Pak keunikannya? Mungkin Pak? kita bisa mulai dari lokasinya dulu kan gitu. Mungkin lokasinya itu memang nggak bisa sembarang dipindah gitu. Dalam arti apa? Ini satu-satunya pengembangan yang memang punya stasiun kereta gitu. Dibelah sama stasiun kereta ya? Enggak, di dalam Perumahan. kawasan kita tuh ada stasiun kereta. Ya berarti jalur keretanya membelah membelah area kawasan ini ya? Betul, dan stasiun Cicayur itu adanya di dalam kawasan kita. Oh, Gitu. oke. Jadi nantinya mereka memang ya bukan nantinya sih, sekarang pun mereka tinggal jalan kaki kalau mau ke stasiun. Oh, Gitu. gitu ya, menarik. Sekarang udah bisa jalan kaki dari Udah bisa dari Udah bisa rumah, ya? dari rumah kita bikinin pedestrian yang lebar juga, finishingnya pakai batu andesit juga. Oh, berarti sekarang udah tembus di dalam sini Udah, Cicayur tuh? udah. Cuman memang aksesnya belum tuntas gitu. Oh. Dalam arti masih pakai akses yang udah ada. Gitu. Nge-tap kartunya udah bisa langsung dari sini? Ketemu stasiun dulu baru nge-tap kartu. Iya, gitu. benar. Oke. Nah, berarti untuk Giantara sendiri sekarang ini kenapa sih orang harus membeli di Giantara, Pak Berto? Nah tadi kan baru bicara satu moda transportasi. Nah selain stasiun kereta, kita juga dekat ke tol Serbaraja, pintu tol. Pintu tol Legok. Nah sebetulnya yang saat ini terdekat itu malah pintu tol Ayon. Oh, pintu tol Ayon Iya, lebih dekat. kurang lebih 7 menit tuh kita udah sampai ke pintu tol Ayon gitu. Tapi Tapi nantinya kalau mungkin pada tahu lah ya gitu Iya, di antara pintu tol Ayon atau AIS itu dan pintu tol Legok itu ada satu pintu tol yang belum dibuka nih. Nah, Pintu 4 kita Apa itu sebutnya namanya atau simpang susun industri. industri ya? Iya, nah itu kan belum dibuka. Nanti kalau itu dibuka, itu bakal jadi pintu tol terdekat dari Giantara. Berapa Gitu. meter kira-kira? Nah mungkin sih kurang dari sekilo lah harusnya. Oh, kurang dari Kurang sekilo? dari sekilo harusnya. Oh, oke. Menarik dong ya? Menarik banget, menarik Jadi banget. aksesnya Jadi kalau mau naik KRL bisa, iya, ya kan? udah ada di dalam malah ya, dalam Betul. kawasan. Kalau dia mau bawa kendaraan pribadi juga nyaman. Iya, gitu. tinggal naik tol ya. Naik tol aja udah deket. Oke. Pak Berto sekarang tinggal di daerah Tangerang ya? Tangerang. Dari Tangerang ke sini lewat tol mana, Pak? Lewat tol, sebenarnya ada banyak pilihan. Bisa paling cepat sih sebenarnya lewat tol baru yang Kunciran langsung tembus ke Serbaraja. Oh, dari Kunciran ke Betul. Serbaraja. Oh iya, Atau dari lingkar luar. tol Jakarta Merak bisa keluar di Alam Sutra, bisa juga keluar di Gading Serpong. Gitu. Oh, Gading Serpong tol Tangerang dong. Tol Tangerang. Tol Tangerang. Tol Terus Tangerang. dari Gading Serpong ke lewat tol Gading lewat- Serpong ke sini kurang lebih 12 menit. Gitu. Oh, oke. Kalau dari Jakarta berarti enaknya lewat Ya ada beberapa pilihan tadi itu sih sebetulnya. Lewat Tergantung. tol Jakarta Kalau dia Merak. dari Jakarta Barat, pasti paling enak lewat Jakarta Merak. Nah nanti ketika melalui Jakarta Merak itu dia dapat pilihan tuh. Ngambil kiri ya, ambil Iya arah mau Tangerang ya? masuk ke kan Oke. di Kunciran tuh kan bisa pilih tuh. Iya. Mau langsung tembus atau mau lewat Tangerang. gampangnya gitu. ikutin maps aja lah ya. Iya ikutin maps aja. Bro, kita lanjutin fasilitasi, kita keliling-keliling sini, Bro. Boleh boleh. Jadi tadi kita udah lihat apa ini? Kita baru masuk nih, baru masuk Iya. dari Club Sol. Club Sol ini Ya. jadi fasilitas yang sudah jadi nih, sudah mulai digunakan juga gitu. Oh, oke. Jadi kita bilang ini fase 1 dari nanti pengembangan mall outdoornya itu. Gitu. Nah, ada apa aja nih sini? Nah, jadi Club Sol itu tadi di sebelah kiri tuh ada sebetulnya kinesia. Kinesia apa? Kinesia tuh fisioterapi. Oh, fisioterapi. Iya, fisioterapi. Fisioterapi ini lebih diperuntukkan mungkin buat orang yang apakah memang buat lansia atau gimana? Enggak, fisioterapi itu buat semua orang sebetulnya bisa. Oh, Gitu. buat yang skoliosis gitu ya? Macam-macam sih. Macem-macem dari sekedar mungkin dia cedera ya kan, Oh. atau buat maintenance juga bisa. Oke, gitu. oke. Bahasa tradisional mungkin tukang urut kali ya? Tukang urut, cuman Tukang ini urut ya. dengan metode-metode yang udah disertifikasi lah gitu. Oh, oke. Jadi ada alat-alat bantunya juga. Iya. Nah, ada apa aja Pak? Lanjut Pak. Nah, lanjut. Selain Jadi selain itu berikutnya tuh sebenarnya ada ini namanya soul terapi. Tapi ini soon baru buka nih. soul terapi Soul buat apa? terapi, ini kontras terapi orang sebutnya. Oh. Jadi kontras terapi itu terapi panas dan dingin gitu. Oh, oke. Jadi untuk terapi panasnya itu ada sauna dan jacuzzi. Terapi dinginnya itu cold plunge, rendam di kolam air dingin gitu. Oh, rendam nih ya? Iya. Iya. Katanya kalau mau panjang umur sekarang harus sering rendam di Air dingin, katanya ya. betul, Bahkan betul. sekarang sebenarnya apa ya?
ada water heater kan buat menghangatkan ya, ada water chiller itu Nah, jauh itu. lebih mahal water Betul, chiller tuh daripada betul, water betul, heater betul. ya. Emang buat panjang umur ya. Betul. Nah, Oke. berikutnya ada juga nih tokonya nih. Jadi kalau misalnya pengen beli raket atau misalnya pengen beli perlengkapan-perlengkapan olahraga lainnya, ini ada Metro Tenis Ini Terminal. pinter banget sih yang bikin tenan di sini ya. Yoi. Itu lapangan pedal ini langsung tokonya ya. Benar. Sama di sebelah sana ada coffee shop. Oh, Namanya oke. Fine Fox gitu. Fine Fox. Fine Fox. Iya, iya. Ini lapangan pedalnya ada berapa, Pak? Lapangan padel ada 6 total. Ada 6 ya, kita 6 sambil lihat dulu ya. Iya. Ini kebetulan udah pada habis kali ya sesinya Ya, ya. ini baru selesai main nih. Baru selesai gitu. main ya. Oh. Terus tadi katanya ada lapangan apa, Pak? Pickleball. Pickleball, Iya, ya. jadi ada 6 padel. Ya. Ini ada di depan kita Ini nih. padel ada ya, 6. ada 6. Pickleballnya di mana, Pak? Pickleball di sebelah sana nih langsung kelihatan. Oh ini, Iya, ini lapangan pickleball. pickleball. Iya, 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 iya. Lapangan pickleball kayak gitu ya. Iya, Ada berapa banyak, Pak? ada 4 pickleball. Pickleball ada 4. Ada 4. Jadi ini mungkin olahraga yang lebih baru lagi masuk ke Indonesia. Cuman di negara tetangga kayak Malaysia, Singapura justru ini lebih populer daripada padel. Oh. Gitu. Karena mungkin lebih sederhana lah mainnya gitu ya. Ya lebih sederhana Iya, ya. Jadi banyak orang yang bilang ini itu tuh Iya, ini kita tuh masuk mirip dulu ya. ini tuh mirip tenis meja. Gitu. Tenis meja cuman mainnya di lapangan, nggak di meja. Pakai bola apa ya? Bolanya bola pingpong Bolanya juga? bola plastik. Bola Tapi plastik lebih ya? besar daripada pingpong Oh. gitu. Ntar kita bisa ambil juga kasih lihat. Asik. Gitu. Ini ada berapa lapangan? Ada 4. Oh ini sebelah beda lagi. Sebelah ada lapangan tenis 2. Oh, Gitu. oke. Berarti ini benar-benar banyak ya fasilitas olahraganya. Iya. Nantinya akan ada club house nggak sih? Nantinya ada. Cuman clubhouse itu lebih private. Kalau ini Lebih kan private. sebenarnya fasilitas umum. Oh, ini berbayar. Berbayar dan umum Oh, gitu. oke. Kalau Kalau clubhouse clubhouse itu nanti private untuk residents Untuk only. penghuni aja. Oke. gitu. Kalau untuk yang club house-nya ini berarti nantinya akan ada apa aja fasilitas? Kalau gitu? clubhouse ada swimming pool, Swimming pool. ada basketball court full, terus ada gym juga, sama ada kafenya juga. Berarti berenang, basket, sama Gym. gym ya. gitu. Pokoknya udah cukup lah ya. Betul. Pokoknya di sini Bapak Ibu bisa hidup sehat karena berbagai fasilitas kesehatan ini udah ada. Oke, Iya, mungkin tadi- kan sekarang kan lagi tren kan main padel yang paling Iya, tren. iya, Jadi iya. kan bisa bilang, yuk main padel di rumah gua aja Asik. gitu. Karena bener-bener tinggal jalan dikit nyampe ke lapangannya Benar, gitu. benar. Oke, untuk fasilitas area kawasannya Pak, tadi kan Pak Berto sempat ada bilang ada green belt ya. Iya, Green beltnya itu seperti apa sih Pak? Kita Sebetulnya sih- sambil lihat yuk Boleh, green beltnya boleh, ya. nanti kita Ya, lihat. kita pindah dulu ya, Yuk. cari green belt ya. Di kita sekarang sudah ada di ini green belt bukan sih? betul. Ini bagian dari green belt. Ini bagian green belt. Terus aja. Hampir Oh. 2 kilo lah kurang 2 lebih kilo nanti. ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti dari klaster mau ke stasiun pun lewat ini green belt seperti ini. Betul. Jadi kalau kita lihat nih finishingnya juga nggak tanggung-tanggung. Ini pakai batu alam nih. Oh. Batu andesit. Tujuannya Mantap. apa? Hujan pun nggak licin. Oh gitu. Gitu. Kirain buat cuman biar keren doang. Enggak, emang Enggak ya? ada fungsinya Ada lah. manfaatnya gitu. ya? Ada manfaatnya. Selain Oke. kan sesuatu yang sifatnya alami kan pasti lebih apa sustainable, jangka panjang nggak perlu terlalu banyak maintenance. Iya gitu. iya benar-benar. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kan tetangganya udah developer besar lah ya. Iya. Developer Kita besar diapit lah sama ya. 2 developer besar. Apa aja tuh? Sinarmas BSD, Iya. sama mungkin Citra Garden Serpong, Oh. ada Hiera juga, ya kan? Iya, Itu semua iya, udah iya. berdampingan gitu. Udah berdampingan ya. Jadi saling melengkapi lah ya. Betul, saling melengkapi. Nah, keunggulannya boleh dong kalau kita cerita ya. Iya. Maksudnya Pak Berto kan sudah kesana sini lah ya. Nah, keunggulannya Giantara apa nih bro dibandingkan, kita nggak usah ngomong brandnya tapi dibandingkan tetangga dah. Iya, jadi mungkin secara lokasi itu, tadi kan kita cerita kita di Apit nih gitu. Iya. Tapi lokasi kita tuh ada di jalan provinsi gitu. Jadi depan kita itu jalan provinsi. Oh, oke. Penghubung antara provinsi Banten sampai ke provinsi Jawa Barat gitu. Oh, iya. Dan iya. memang jalan depan ini bakal lebar nih Bakal gitu. lebar nantinya. Iya, jadi nantinya tuh ROE 20 lebih gitu. Besar. Oke. 2 lajur untuk masing-masing arah. Jadi total 4 lajur. 4 gitu. lajur. Oke, terus Nah, jadi karena kita ada di jalan provinsi, untuk kita kemana-mana itu kita punya multiple akses gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan satu akses. iya mau ke Gitu. Jawa Barat tinggal ke kiri, mau ke Iya, Banten tinggal dan ke Tangerang kanan. untuk ya? mencapai misalnya kan sekarang mau ke BSD ataupun ke Gading Serpong juga udah deket, udah banyak jalan-jalan baru gitu. Iya, Nah iya. itu ada multiple akses juga. Jadi nggak cuman hanya akses-akses utama,
kita ada akses alternatif juga gitu. Bahkan di seberang sini juga nanti katanya langsung jalan itu ya, jalan besar ya? Iya, nanti harusnya disambungin juga. Disambungin gitu. juga iya. ya? Mungkin kalau kita dengar kan kita tahu yang lagi dibangun itu terdekat tuh ada fasilitas kayak Secret Zoo, ya kan, kerjasamanya Sinarmas sama Jatim Park. Ada juga Cimory Dairyland, kerjasamanya sama Hiera. Itu dekat juga sini ya? Itu nempel ya? gitu. Jadi lokasinya emang sestrategis itu gitu. Iya. Terus apa lagi nih kira-kira yang menjadi kelebihannya dari Giantara ini? Yang pasti sih mungkin bentuk komitmen ya gitu kan, komitmen terus desain gitu. Selalu kita perhatikan bener lah gitu desain. Karena kan mungkin kalau banyak developer kan bangun lebih kejar ke mass production gitu kan, ke quantity gitu. Kalau ini quality-nya dijaga. Quality dan kita pastiin juga desainnya tuh benar-benar cocok untuk market saat ini gitu. Wih, Karena kan mantap. market saat ini kebanyakan kita ketemunya end user nih. Iya, gitu. iya. Artinya kan mereka sangat concern nih. Nanti layout rumahnya seperti apa gitu kan. Betul. Fasadnya kayak gimana. Sama yang pasti ya secara cara bayar dan lain-lain juga kita perhatikan juga. Mantap. Gitu. Tadi kita udah bahas tipis-tipis mengenai fasadnya dan kualitinya di sini sangat-sangat bagus. Pasti Bapak Ibu semua di rumah penasaran kan seperti apa sih produk-produk yang akan ditawarkan oleh Giantara Serpong ini. Stay tune terus di Konsultan Q. Akhirnya kita udah sampai juga nih bro di salah satu rumah contohnya ya dari Giantara Serpong ini. Tapi sebelum kita bahas yang ini, saya pengen tahu dulu nih bro, di Giantara Serpong ini produknya ada apa aja sih bro? Kita sih variasinya cukup lengkap ya gitu. Jadi buat first home buyer juga kita punya gitu kan. Itu ukurannya mulai dari 5x12, tanahnya 60. Ada variasi berikutnya tanah lebih besar 6x12 ya kan. 5x12. Iya. Oke. Ada yang 6x12. 6x12. 72. Bentar. Iya. 5x12 tadi harga berapa? Harganya mulai nggak nyampe 1,2. Nggak nyampe 1,2. Iya, Itu nggak nyampe 1,2. dapat free PPN. Dapat. Berarti itu 1,2 dipotong PPN. Sudah Ya. Oke. Gitu. Yang 6x12 6x12 1,4-an. 1,4 udah free Sama, PPN. udah free PPN. Oke. Nah, terus ada apa lagi? Kita ada yang tipe berikutnya nih gitu. Jadi 7x14. 7x14 kita kasih lihat dikit lah, walaupun backlight lah ya, kita muter dulu dikit ya. 7x14. Ntar kita balik lagi ke sini. Jadi ini untuk step berikutnya nih, mungkin orang-orang yang pengen udah upgrade rumah gitu kan. Cari lahan yang lebih besar, jumlah kamar yang lebih banyak. Ini ada 7x14. 7x14. Sama seberangnya ada 8x16. Ini 8x16. Yang tadi kita kita balik lagi ke 8x16 ya. Nah, untuk dari rumahnya sendiri nih, kira-kira kelebihan-kelebihannya apa aja sih untuk dari produknya Pak Berto? Jadi sebetulnya selain fasad-fasad yang ikonik gitu ya, yang desainnya itu selalu berbeda dari pengembangan pada umumnya, kita juga pentingin layout ya kan, itu layout paling penting sih. Betul. Sama material gitu, pemilihan material, kualitas bangunan juga. Ini kita pakai bata merah? Enggak, kita pakai bata ringan tapi bermerek, namanya Selcon partner kita gitu. Karena memang saat ini tuh kesulitannya mencari kualitas grade yang seragam nih untuk bata merah gitu. Karena mungkin produksinya juga kejar-kejaran gitu kan. Nah, makanya kita lebih percaya ke bata ringan tapi pabrikan besar Selcon gitu. Oke. Nah, kita ngobrol detailnya di dalam rumahnya kali ya. Ini lumayan panas sih lagi. Sekarang jam 12 pas. Kita ke panggang sini. Yuk. Oke bro, kita lanjutin. Kita udah di dalam ruangan. Sekarang sudah adem. Nah, sebelum kita lanjutin, tadi kan kita bahas ya material di sini material yang terpilih ya. Terus layoutnya pun ya enak sih, nyaman memang. Terus dari segi desain futuristik banget ya. Nah, katanya Giantara ini bakal launching produk baru, tapi harganya di bawah 1 miliar. Betul. Jadi rencananya sih di awal dari mungkin semester 2 ya gitu. Semester 2. Kita kan udah mau habis nih semester 1 nih gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, mungkin beberapa bulan ke depan kita lagi godok juga. Jadi konsepnya itu rumah tumbuh gitu. Karena kita tahu ya, maksudnya saat ini kan banyak orang memang memprioritaskan punya rumah dulu nih gitu. Betul. Nanti kan tentunya paling ideal itu adalah rumah yang nanti bisa di-upgrade sesuai kebutuhan dia gitu. Rumahnya bisa di-upgrade lagi. Iya, jadi kita sediain punya dulu lah ya. Betul, jadi kita sediain
di harga yang lebih terjangkau. Hmm. Nanti mereka bisa upgrade seiring kebutuhan dia gitu. Bertambahnya anggota keluarga, nambah kamar gitu. Oke, berarti konsepnya rumah tumbuh. Rumah tumbuh. Harganya udah pasti di bawah 1 miliar. Pokoknya bikin geger lah Bikin pasti. geger ya. Gitu. Oke. Kawasannya di kawasan segitiga emasnya Yoi. Serpong lah ya. Benar, bisa benar, dibilangnya. Oke. Nah, Pak Berto, tadi kita udah bahas mengenai produknya, sekarang kita bahas mengenai harga kali ya. Iya. Harga tadi kan kalau yang mau launching di bawah 1 miliar. Betul. Kalau yang tipe paling kecil kita di 1,2. 1,2. Yang keduanya 6x12 1,4. Nah, terus ada lagi tadi karena di luar panas tadi ya. Iya. Jadi nggak konsen nih. Jadi tadi ada lagi 7x12. 14. Oh, 7x14. 7x14. Jadi ketemu 98. 98. Oh iya. Tanahnya 98. Tanah Jadi pokoknya 98. filosofi kita ya balik lagi nih, karena kita kan mau nyediain hunian yang bisa mengakomodasi dalam jangka waktu panjang gitu. Dan memang secara formulasi itu idealnya. Gitu. Idealnya itu dimensi lahan panjangnya itu minimal harus 2 kalinya lebarnya. Oh, gitu. makanya lebarnya Iya. 7, ketemu panjangnya 14. Itu gitu. idealnya seperti itu ya. Betul. Oke. Luas bangunannya itu di Ini bangunannya cukup besar, 126. 126 ya. 4 kamar tidur. Yang 7x14. 7x14. 7x14 sudah 4 kamar tidur. 4 kamar tidur 126 bangunannya. Oke, harganya berapa, Pak? Harganya mulai dari 2,1 eman gitu. 2,1 itu Iya. harga cash keras. Harga cash keras. Harga cash keras. Kalau KPR pasti ada penyesuaian Ya, harga lah ya, ada sedikit karena lah, gitu. ada bonus-bonusnya juga ya. Betul, cuman kalau membandingkan harga itu kita harus bandingin juga spesifikasi juga gitu. Kenapa Contohnya kan di cluster ini nih namanya cluster Kioni ya kan, tipe Nix itu fasadnya aja itu udah banyak batu alam gitu kita pakai gitu. Itu oke. satu. Kedua, secara spesifikasi yang kita kasih nih baik dari pintu-pintunya, terus termasuk saniternya gitu. Saniterinya kita pakai mereknya Grohe. Grohe ya. Grohe Dari gitu. Jerman ya itu ya. Betul, dan Grohe juga bukan Grohe yang entry level. Kita pilih Grohe-nya yang udah premium lah gitu. Jadi karena itulah ada value for money-nya lah Betul, ya. betul. Makanya biasanya ketika orang lihat show unitnya, mereka langsung deal nih gitu. Oh iya, berarti Bapak Ibu semua harus mampir mampir ke show dan unitnya. lihat Karena show kan unitnya. mungkin kalau hanya melihat semua dalam kertas atau dalam brosur kan perbandingannya tidak apple to apple ya gitu. Iya. Cuma kelihatan fasadnya aja ya. Betul. Tapi Sedangkan kalau- kan spesifikasi itu hanya tertulis aja. Tapi kalau dilihat kan pasti baru tahu, oh dapat barangnya tuh ternyata memang beda nih gitu. Oke, berarti disitulah makanya kenapa pricingnya kita bisa jual di Bersaing, harga 2 harganya miliar, ya. sebenarnya harga segitu tuh udah value for money bisa dibilang. Value for money, ya. Iya, kalau dibandingin sama tetangga-tetangga gitu kan, pasti langsung cocok di sini. Dengan gitu. luas lahan seperti itu, Betul. bangunannya juga kita hampir full sih sebenarnya ya. Betul bisa Jadi, dibilang full lah, bisa dibilang Full full. ya, jadi udah siap huni udah lah. betul, siap huni, udah nggak perlu renov lagi lah. Nggak gitu. perlu mikirin budget tambahan buat renovasi. Iya, karena secara layout juga kita pastiin area living room, kamar-kamar tidur gitu, itu semua tuh udah besar-besar semua lah gitu, lebih dari cukup. Karena kan market end user saat ini itu yang mereka cari kan gitu. Iya, udah Kalau- nyaman nih. Betul, kalau mereka nanti harus keluar uang lagi untuk renovasi ini, itu kan extra cost lagi. Belum lagi kalau renovasi nggak bisa cicil ya bos. Betul. Kalau ini kan kita beli bisa dari di- awal udah jadi tarik enaknya panjang. ya, kita rumah udah siap huni cicilnya 20 tahun ya. Betul, bisa Wah, KPR gitu. Mantap. Terus tadi baru sampai 7x14 tipe terbesar yang sekarang lagi ini ya, ini yang kita masukin ya. Ini yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya. Ada yang 8x16 gitu. Oh 714, 8, 16. Iya, ada dua tipe. Kalau oke. 816 ini bangunannya malah udah 175 meter persegi. Berapa kamar? 4 kamar tidur 4 plus kamar tidur. ada dedicated service area. Jadi ada kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Oh kalau yang tipe 714 belum Belum, ada. belum, Oh ini udah ada untuk ruangan ART-nya. Iya, nah itu juga ada filosofinya gitu. Kenapa tuh filosofi? Jadi kita pelajarin bahwa hari ini udah jarang orang yang punya asisten rumah tangga tuh yang nginep di rumah. Oke, Gitu. banyaknya yang Betul. datang pulang Iya, gitu ya. pulang harian Pulang lah hari, biasa ya, orang harian, bilangnya. harian. Nah, sedangkan kenapa yang tipe 8 ini kita sediakan?
Karena kita sebut yang rumah tipe 8 ini tuh rumah 3 generasi. Gitu. Jadi kan sering kali nih mungkin sering dengar term sandwich generation gitu kan. Artinya kan kita harus biayain anak, ada juga nih orang tua yang harus kita bantu support nih gitu karena udah lansia gitu kan. Nah, di rumah tipe 8 kita nih, tipe Elion kita sebutnya, itu kita sediain area untuk orang tua kita gitu. Jadi ada master bedroom nih. Ini master bedroom nih. Di lantai satunya ada master bedroom. Ada master bedroom. Di atas ada lagi master bedroom. Di atas malah bukan cuma sekedar master bedroom, udah kayak satu rumah lagi sendiri. Wow. Ada living room lagi di atas gitu. Jadi kita sebut ini rumah 3 generasi. Artinya apa? Generasi yang orang tua kita itu punya area privasi sendiri di lantai dasar. Termasuk kan biasanya kalau lansia kan pasti harus ada yang nemenin. Ya kan, terutama yang mungkin kondisi kesehatannya juga udah nggak prima lagi lah ya gitu. Berarti cocok banget buat yang anak-anak berbakti sama orang tua ya, rumah tipe ini tuh ya. Betul. Oke, nah tadi kalau untuk yang sebesar ini kira-kira harganya berapa? Ini di 3 miliar. 3 miliar? 3 miliar. Gitu. 3 miliar udah dapat tanah. Berarti 5 kamar tidur ya? Enggak, 4+1. 4+1 berarti di atas tetap 3. Di atas 3. Ini buat orang tua di Betul. bawah. Oke. Tapi ada dedicated service area. Jadi area dapur juga udah ada dapur basah dan dapur kering, pantry gitu kan. Termasuk living room juga ada 2. Oh iya, di bawah di lantai sama di dasar atas. sama di lantai atas ada gitu. Menarik ya produk-produknya. Ini memang salah satu yang favorit bisa dibilang gitu. Iya. Favorit karena memang jarang lah gitu. Mungkin selain itu fitur tipe ini adalah semi detached gitu. Semi detached. Iya, jadi nanti di sebelah kita ini nih terasnya tuh di samping atau tamannya tuh di samping. Berarti semua rumah tuh nggak akan semua rumah nggak nempel gitu. Jadi memang konsepnya terasnya di samping. Di samping. Nggak ada halaman backyard berarti. Nggak ada, karena kita bangun ada tapi nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Ada tetap, karena kita tetap butuh void kan supaya kamar utama yang di bawah nih yang buat orang tua tadi kebagian sirkulasi sama pencahayaan alami. Gitu. Tapi sebenarnya lebih ke terasnya itu di samping. Betul. Jadi terasnya ini besar. Jadi area living roomnya besar ya kan, digabung sama ada teras itu besar. Walaupun bukan hook ya. Walaupun bukan hook. Jadi gitu. Terasnya kurang lebih mungkin 2 meter ya. Iya. Terasnya 2 meter. Iya. Gitu. Nah nanti antara teras dengan teras tetangga itu ada tembok. Ada tembok, gitu. Okay. Ada tembok. Berarti terasnya bisa bilang lebih privacy ya. Betul. Ya. Kecuali di hook dia terasnya ngeplong. Pinter sih ini sebenarnya kalau gue pikir ya. Maksudnya arsiteknya nggak desain itu kan biasa kita teras itu ada di halaman belakang, backyardnya besar gitu ya. Tapi rumah tetap nempel ya. Betul. Nah ini karena teras dibikin di samping, jadi ya rumahnya bisa nggak nempel gitu. Benar. Jadi memang biasanya tuh kita bilang gini, kan kita tahu lah ya, secara idealisme paling enak itu memang beli tanah, bangun rumah sendiri. Betul. Kita bisa nentuin layout sendiri gitu kan. Cuman kan costnya besar. Costnya besar karena kenapa? Kita harus bayar jasa arsitek. Kalau kita mau dapat layout yang mendekati sempurna lah gitu. Belum lagi kan kita tahu bangun rumah sendiri tuh challenge-nya adalah upgrade yang tiada henti. Iya kan? Namanya kita idealis nih mau bangun rumah sendiri nih. Oh, saniternya jangan ini deh. Oh, dapurnya pakai finishingnya padahal udah jadi tuh. Rumahnya udah dipasang. Udah, ya kan? Wah, ganti bongkar lagi deh. Extra cost. Akhirnya budget bengkak. Bener. Gitu. Bahaya malah jadinya kan gitu. Jangan-jangan nanti nggak jadi nih rumah nih saking idealisnya. Nah, bener banget. Ini tuh kita bilang rumah developer, tapi feel-nya tuh rasanya tuh kayak rumah bangun sendiri. Gitu. Oke. Value-nya di situ. Betul, karena arsiteknya pun juga arsitek terkenal namanya Air Mas Asri yang mendesain ini. Gitu. Bisa di googling lah. Itu salah satu arsitek Indonesia lokal tapi jam terbangnya udah tinggi banget lah gitu. Bukan hanya desain rumah, tapi mereka bisa bikin master plan juga gitu. Jadi kemampuannya udah beda lah gitu. Itu yang mendesain rumah ini. Dan kawasannya dan master plan-nya juga Air Mas Asri ya. gitu. Jadi partner kita lah untuk mengembangkan Giantara Serpong City ini. Mantap Pak. Biar ini rumah dari harga 1 miliar sampai 3 miliar ini kejangkau sama penonton di rumah. Iya. Bapak kasih promo dong, Pak. Kalau promo sebenarnya sih banyak gitu. Cuman mungkin kayaknya lebih seru kalau datang aja dulu gimana. Datang dulu. Iya, pokoknya tipis-tipis lah, Pak. Promonya apa, Pak? Promonya sih kita mungkin kalau untuk tergantung tipe nih ya gitu. Tapi promonya ini promo yang mengerti customer pastinya gitu. Artinya apa nih? Contoh
kalau untuk yang cluster Nerin nih yang mungkin first home buyer gitu kan, atau mungkin yang keluarga-keluarga muda lah 512 dan 612 itu kita kasih AC di setiap kamar. Oh, gitu. udah ada AC tiap kamar. Udah AC tiap kamar. Wow. Tapi kondisinya belum terpasang. Kita kasih unitnya aja. Kalau yang kamarnya 2 unit, kamarnya ada 2, kasih 2 unit. 2 unit, kamarnya 3 dapat 3 unit gitu. Terus kita kasih juga kanopi. Oh, udah ada kanopi. Udah dapat kanopi. Jadi semua rumah di Giantara ini sudah include kanopi. Betul, gitu. Karena kita tahu itu kebutuhan primer gitu. Maksudnya dalam arti kalau orang udah punya rumah, hampir pasti dia akan bikin kanopi. Gitu, biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan gitu. Jadi kita kasih aja di awal gitu. Benar. Jadi begitu masuk ke sini tuh benar-benar nggak perlu nyiapin budget buat tambahan lagi lah betul. Sama kita kasih juga sebenarnya CCTV gitu. CCTV berapa titik? 2 titik, satu di indoor, satu di outdoor. Oh, berarti di carport sama di living room. Iya. Tapi sama itu juga kita kasihnya unitnya only gitu. Cuman instalasinya udah ada kali. Instalasi udah, AC udah ada instalasi, betul udah gitu. Termasuk ya. Iya, jadi karena kan mungkin kita kasih pun kayak AC lah contoh gitu kan. Bisa aja ada orang kan nggak mau pasang di titik yang kita sediain. Betul, makanya kita kasih unitnya aja gitu. Terus smart door lock udah pasti lah ya. Smart door lock udah semua tipe gitu. Malah kalau yang tipe yang ini nih, yang cluster Kioni yang lebar 7 dan lebar 8, itu smart door locknya udah kita upgrade juga. Oh, gitu. Bedanya apa? Bedanya udah ada kameranya. Oh, bisa lihat siapa sih yang ada di kalau zaman sekarang kan rumah-rumah jarang yang pakai pagar nih. Betul. Artinya alangkah baiknya kita tahu nih siapa yang ada di belakang pintu nih gitu. Benar. Jadi itu udah ada kameranya. Itu tipe 7 dan 8. 8 cluster Kioni ini nih. 7? Iya, 7 dan 8 ya. Oke. Gitu. Terus tadi selain itu apalagi bonusnya nih, Pak? Nah, kalau di cluster Kioni ini kita kasih smart home sistemnya lengkap gitu. Smart home system lengkap jadi apa kan aja? Mungkin banyak lah yang menawarkan smart home system. Tapi secara kelengkapannya tuh sebenarnya nanggung gitu. Artinya apa? Kalau kita di sini kita kasih smart home system itu termasuk otaknya nih. Oh, gitu. jadi bisa Google Home sama Google Nest kita udah kasih gitu. Berarti kita tinggal komen aja dan semua bisa dari betul. HP Jadi ya? Google Home ini kan kayak bentuknya tuh kayak tablet gitu. Betul. Nah, itu buat kontrol keseluruhan rumah gitu. Itu sudah masuk di instalasi ya. Jadi sudah kita kasih gitu. Instalasinya tuh nggak usah mikirin lah jalurnya kemana-mana lagi. Betul. Kalau Google Nest itu yang buat voice command-nya tadi gitu. Oh, oke. Iya, jadi kalau mereka nanti mau upgrade sampai semua satu rumahnya dibikin smartphone udah gampang karena otaknya udah ada nih, udah kita sediain nih gitu. Tapi itu udah masuk ke semua instalasi. Kalau instalasi nanti tergantung nih apa dulu. Kita mau AC gitu standar. Nah, kalau AC udah kita udah kasih. Ya. AC kita udah kasih namanya infrared blaster gitu. Oh, beda lagi itu. Iya, kita kasih juga itu. Jadi itu untuk elektronik yang basis remote-nya itu infrared. Gitu. Oke. Itu udah kita kasih juga gitu. Kalau tombol-tombol udah pasti smart switch. Smart switch terutama untuk area-area yang memang perlu gitu. Oh, jadi nggak semua. Nggak semua. Masih ada yang manual. Masih ada yang manual. Karena biar gimana manual lebih konvensional kan, lebih udah terbukti lah gitu. Iya. Nah, jadi smart switch itu kita sediain di area-area outdoor kebanyakan. Oh, area outdoor pakai iya, smart switch. karena kan sering kali gini nih, orang keluar rumah bukan lupa, misalnya rencananya pulang mungkin siang-siang udah pulang nih. Oh, iya. Ternyata lanjut sampai malam nih, kan nggak enak ya rumah gelap ya. gitu. Nah, itu bisa dari HP. Bisa dinyalain dari HP. Gitu. Pengertian banget nih developer. Betul. Bikin desain sampai dipikirin kayak gitu ya. Betul. Kita emang mikirin lah gitu apa yang perlu gitu. Karena kan buat apa berlebihan juga kan. Iya. Oke. Terus Pak, selain itu kira-kira masih dapat apa lagi sih Pak? Sebetulnya sih mungkin kalau promo-promo tambahan ya, satu datang aja dulu. Seasonal ya? Iya, itu satu. Kedua, cara bayar mungkin gitu. Cara bayarnya sini katanya fleksibel banget ya? Fleksibel, kita mungkin punya cara bayar yang mungkin developer lain juga nggak ada gitu. Jadi di sini bisa cash keras, bisa KPR dan bisa cicilan developer. Betul. Nah, KPR sendiri pun juga kita ada 2 macam gitu. Cuman mungkin detailnya nanti lah ya, gitu kan. Pas udah ketemu lah gitu. Oke. Yang pasti bisa menyesuaikan lah ya kebutuhannya. Jadi
Bapak Ibu di rumah mungkin kendalanya misalkan nggak ada budgetnya, nggak ada budget buat DP, nanti ada Betul. solusinya. Betul. Nggak ada budget buat KPR, ada solusinya Iya, gitu ya. tergantung nanti nih gitu kan. Oke. Oke Pak, kalau gitu, kalau Pak Berto nggak mau spill, nanti suruh datang aja. Nah, terakhir Pak, kalau buat booking fee-nya di sini kira-kira berapa Pak? Booking fee kalau untuk yang tipe Nerin, yang lebar 5 dan lebar 6 itu di 20 juta. 20 juta. Iya. Oke. Kalau yang tipe cluster Kioni lebar 7 dan lebar 8 itu di 30 juta. Jadi 20 dan 30 juta Betul. aja ya. Nah, dari semua yang unit sudah terbangun, Iya. pastinya sudah terjual juga. Kira-kira mayoritas karakter pembelinya itu karakteristik pembelinya, Pak. Iya. Seperti apa sih, Pak? Sebetulnya sih kebanyakan memang masih di lingkup-lingkup area sini juga. Area sini ya? Iya. Jadi memang dia sudah punya rumah sebelumnya di area Serpong, terus Iya. mau upgrade gitu. Atau mungkin lebih tepatnya tuh generasi berikutnya nih gitu. Oh, dia beliin buat anaknya. Atau anak yang beli langsung gitu. Anak yang beli Iya, langsung. jadi kan si orang tuanya nih udah lama tinggal di area sekitar gitu. Mungkin terjauh Jakarta Barat, ada Jakarta Utara ada gitu Iya, kan. iya. Jakarta sampai ke area Serpong. Nah, anak-anaknya udah mulai pada gede nih. Itu kan Oh, area lama lah ya oke, kan. oke. Anaknya mulai pada gede, udah mau berkeluarga atau baru mulai kerja, ada juga yang beli gitu. Cuman memang banyak di antara mereka tuh memang pertimbangannya adalah kereta gitu. Oh, jadi yang beli rumah di sini harga 1 miliar, 2 miliar Iya. masih bisa naik kereta? Iya, banyak, Masih? banyak. Jadi memang mungkin karena kita bukan pemakai kereta, Betul, jadi kita betul. berasumsi, kayaknya nggak mungkin nih Iya. level manager, level Iya, direktur iya, nggak iya. mungkin naik kereta. Percaya nggak percaya banyak. Banyak ya? Nah, mungkin kan pertanyaan berikutnya adalah, memang mereka mau dempet-dempetan? Nah, itu dia. Nah, ada jawabannya dan ini jawabannya langsung dari customernya. Gimana tuh? Biasa orang udah di level tertentu, mereka Iya, punya iya. fleksibilitas masuk kerja. Oh, oke. Gitu. Mereka cari jam-jam yang memang udah Betul, kosong. mereka kan nggak perlu berdempet-dempetan nyampe kantor jam 8, jam Iya, 9. iya. Mereka nyampe jam 10 nggak apa-apa. Iya, pulangnya Gitu. mungkin dia bisa lebih fleksibel juga. Iya, karena kebanyakan kan orang zaman sekarang juga, perusahaan-perusahaan zaman sekarang juga udah nggak terlalu strict ke absen Iya, kayak zaman iya, dulu. iya. Lebih ke Sekarang- produktivitas, Betul. result oriented Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi Jadi percuma absennya on time terus. Tapi produktivitas no. Iya, buat apa gitu. Iya, betul, Nah, betul, makanya betul. kita juga kaget sih gitu. Atau mungkin orang-orang yang udah di usia pensiun juga banyak yang suka tinggal di sini. Oh, gitu. yang udah pensiun pun banyak yang tinggal sini. Ada juga gitu. Karena Mungkin udaranya kali. udara, kedua banyak fenomena tuh orang-orang yang udah generasi boomer nih gitu kan, Baby generasi boomer. orang tua kita Iya. nih, itu tuh downsize. Oh iya, capek ngurusnya kali ya. Betul, punya rumah lahan Gede, terlalu besar, iya, kamar iya, banyak, iya. bangunan besar Akhirnya juga. tinggal cuma berdua. Betul, suami anak-anak istri. udah pada punya rumah sendiri-sendiri. Oh. Mereka nyari rumah deket anak, gitu Oh, kan. iya. Tapi nggak mau tinggal serumah misalnya betul, gitu. betul. Itu banyak yang sini Banyak, juga. banyak juga. Jadi gitu. berbagai kalangan sebenarnya sini. Berbagai ya. kalangan, Dari macam-macam. yang millennials sampai boomer. Iya, cuman memang ya banyak sih millennials pastinya. Millennials. Kalau secara persentase ya Tetap gitu. paling banyak millennials, Millennials, Gen Z, tapi ada juga generasi boomers gitu. Oh, oke, menarik. Iya. Karena memang di sini jauh dari kawasan pabrik ya. Jauh Ya, jadi jauh. secara kualitas udara mungkin Iya. masih lebih bagus ya. Iya, dan mungkin nggak jauh dari kita kan sebetulnya ini kan Kabupaten Tangerang. Tapi nggak jauh tarik garis ke selatan sedikit tuh udah Kabupaten Bogor. Iya, benar. Jadi kalau pagi-pagi cuaca lagi cerah nih, Masih. kelihatan tuh siluet gunung. Gunung-gunung Bogor kelihatan. Kelihatan. Gunung Salak ya. Kelihatan Gunung Pancar, Gunung Salak itu kelihatan Kelihatan, gitu. ya. Jadi biasanya tuh yang tinggal di sini tuh dimanjain dengan view juga. Apalagi ada balkonnya di Iya. tiap kamar depan tuh ada balkon Jadi ya. pas mereka mau masuk ke underpass tuh yang Iya, tadi kita iya. lewatin tuh, Ah. itu tuh kelihatan siluet gunung. Oh. Gitu. Karena itu kan menghadap ke selatan tuh. Wow, itu Gitu. pas banget di sini berarti ya. Benar. Nah, Pak Berto terakhir nih Pak. Iya. Terakhir benar-benar terakhir ya, kira-kira ada pesan buat penonton di rumah nih supaya mampir ke Giantara nih. Apa nih? Sebenarnya sih pesannya mungkin lebih umum lah ya Iya, gitu. iya, iya. Jadi memang beli rumah itu harus sejak dini gitu. Itu aja Beli sih. rumah sejak Banyak dini orang ya. kan merasa DP-nya belum kekumpul, income-nya belum cukup Nah, gitu. banyak banget tuh, Nunggu gaji naik, nunggu Betul, income-nya betul, bertambah. Nah, tapi kan mereka lupa ketika income mereka naik, Hmm. biasanya beban atau tanggungan juga bertambah nih.
ya kan? Iya, Mulai gaya berkeluarga, hidup ya. Oh iya betul. mulai punya anak, itu kan semua perlu biaya. Jadi pada akhirnya orang-orang yang menunda itu malah nggak punya rumah gitu. Malah nggak punya rumah. Iya. Jadi rumah tuh semakin Sewa ditunda. aja. Iya, karena semakin ditunda malah semakin nggak punya. Memang harus maksain sih ya. kalau- Harus pokoknya kalau merasa udah punya income yang cukup, udah bisa menyisihkan income atau mungkin nggak bisa menyisihkan. Ini kan salah satu cara juga untuk Gaya memaksa hidup diri. ya, Iya. gaya hidup ya, Memaksa diri menyisihkan kan dengan Biasanya begini. tiap hari ngopi, shopping, nah itu budgetnya aja ya, betul. tinggal di Jadi kita pindahin ke rumah. Beruntungnya sih banyak juga ketemu anak-anak muda yang dibawa orang tuanya ke sini. Oh, jadi Gitu. memang orang tuanya Merujuk mereka untuk ayo Betul, beli rumah sejak betul, dini betul. gitu. Oh. Jangan tunggu nanti udah punya anak baru nyari rumah. makin berat ya. Makin berat pasti. Makin berat, Pasti ya. makin berat. Karena kan harga rumah naik. Harga rumah naik, Iya, income dia naik pun pengeluarannya juga naik. kebutuhan juga naik. Betul. Nah, tinggal cari yang cocok sama kebutuhan gitu. Cocok sama kebutuhan ya? Iya, nah di Giantara ini kenapa cocok kebutuhan? Karena mereka punya fleksibilitas. Hmm. Kalau lagi pengen bawa kendaraan pribadi, hayu kemana-mana deket, ya kan? iya, Tapi kalau iya. lagi pengen berhemat, naik kereta juga gampang gitu. Nah Oh. itu yang tempat lain nggak punya, ya Cuman kan? 6.000, berapa ya? 4.000, 4.000 Nyampe udah ke sampai Tanah Jakarta, Abang ya? Tanah Abang. Jakarta Pusat ya? Betul. Dan cuman berapa menit ya? 40 menit lah kurang lebih. 40 menit 40 ya menit. nyampe Jakarta Pusat ya. Iya. Jadi masih ya oke lah, tinggal Betul. tinggal nyesuaiin Sedangkan waktu. kan kalau kita tinggal jauh dari stasiun kan harus keluar ongkos lagi, keluar waktu lagi ini gitu udah kan. di dalam kawasan. Udah di dalam kawasan. Dan sudah Jadi bisa akses sekarang ya. udah bisa, Udah udah bisa bisa. ya? Udah banyak kok yang pagi-pagi Udah jalan banyak kaki, bawa ransel kerja, pakai Banyak baju. ya? Udah ada. Penghuni sini. Penghuni sini, cluster Nerin. Luar Gitu. biasa. Berarti bentar lagi gue harus jadi penghuni sini kali ya. Harus dong, harus dong. Ini cluster inilah, rumah inilah. Rumah ini sih gue demen. Rumah jujur. inilah. Rumah ini memang gue demen sih secara Rumah layout inilah. segala macamnya. Terus fasadnya pun sangat futuristik ya. Betul. Dan banyak juga emang profesi property agent yang tinggal di sini juga banyak. Oh banyak? Banyak. Serius? Iya, Oh. banyak gitu. Betul, Jadi betul. artinya kan kalau property agent aja pilih di sini, Iya. harusnya nggak salah dong, ya kan? Hebat ya, berarti mereka ya bisa beli rumah sini. Gue aja belum banyak mikir nih, cara dapetin 2 miliar gimana caranya Bisa nih? lah, bisa bisa ya Pak ya. lah, bisa. Oke Pak Berto, thank you banget Thank buat you, thank you, waktunya thank you. ya. Thank Semakin you. sukses buat karirnya, Sama-sama, sukses juga buat sukses Giantara juga. Serpong ya. Thank you Bapak Ibu semua buat yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sukses buat Bapak Ibu semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.